Yo 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 yo, welcome back to my channel Proyek Remedial Sumbawa 3, 2, 1, go. Isi kerja dan penyelenggaraan makan bagi tenaga kerja yang diatur oleh dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Terus poin kedua, PMP Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan dan penerangan dalam tempat kerja. Terus yang ketiga, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE 01 Menteri 1979 tentang pengadaan kantin dan ruang makan. Yang keempat, Surat Edaran Dirjen Binwasnaker Nomor 86 Tahun 1989 tentang perusahaan catering pengolahan makanan bagi tenaga kerja. Yang selanjutnya, jenis-jenis zat gizi dan fungsinya. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi sebagai sumber tenaga utama. Banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan seperti padi-padian, umbi-umbian, gandum, jagung, dan lain-lain. Yang kedua, lemak adalah zat gizi yang selain sebagai sumber utama tenaga, juga sebagai pelarut vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Lemak yang dari tumbuh-tumbuhan disebut dengan lemak nabati, dan lemak dari hewan disebut dengan lemak hewani. Terus poin ketiga, protein. Protein adalah zat gizi yang berfungsi sebagai pembangun tubuh, sumber tenaga, dan protein yang berasal dari tumbuhan yaitu protein nabati, dan dari hewan yaitu protein hewani. Yang poin keempat, vitamin adalah suatu zat yang senantiasa diperlukan setiap saat untuk metabolisme tubuh. Vitamin dibedakan menjadi yang larut dalam air tetapi tidak larut dalam lemak seperti vitamin B kompleks dan vitamin C. Dan vitamin yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Terus poin kelima, mineral. Mineral adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai zat pengatur dalam tubuh. Terus poin keenam, air. Air adalah suatu unsur yang sangat diperlukan oleh tubuh dalam jumlah besar. Lebih kurang 60% dari badan manusia adalah air. Oleh karena itu, masalah penyediaan air minum penting pula diperhatikan di samping makanan. Jadi sesuai tempat kita bekerja ini tempat yang panas, selalu diterik matahari, capek. Saya harap bapak-bapak dijaga minumnya, Pak. Tetap minum air yang banyak untuk mencegah dehidrasi. Nah, kalau kita udah dehidrasi, kurang minum air putih, seperti di iklan, Pak, kurang aqua katanya. Karena kurang konsentrasi kita, karena oksigen yang dibawa oleh darah ke otak itu berkurang kalau kita kurang minum air, konsumsi air. Terus yang selanjutnya, gizi kerja adalah penyediaan dan pemberian masukan zat gizi kepada tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan selama berada di tempat kerja, guna mendapatkan tingkat kebutuhan dan produksi kerja tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi. Yang pertama, ukuran tubuh, tinggi badan, dan berat badan yang mempengaruhi kebutuhan kalori tubuh seseorang. Yang kedua, usia. Yang ketiga, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang keempat, kondisi tubuh tertentu, misalnya baru sembuh dari sakit, baru operasi, sedang hamil, dan menyusui. Terus poin yang kelima, iklim dan kondisi lingkungan kerja. Jadi kalau iklim panas, iklim dingin, beda pula yang dibutuhkan oleh badan. Jadi asupan gizi untuk pekerja ini penting. Jadi konsumsi makanan yang diberikan itu wajib diperhatikan menu-menunya. Terus yang kelima,
Ya, yang keenam, tingkat aktivitas. Jadi aktivitas kalori yang dibutuhkan oleh tubuh itu sesuai dengan aktivitas kerja yang kita kerjakan. Terus selanjutnya, penyelenggaraan makan di tempat kerja bertujuan untuk meningkatkan keadaan kesehatan dan gizi tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang dimaksud penyelenggaraan makanan adalah semua proses melalui dari perencanaan, anggaran belanja, sampai dengan makanan yang dikonsumsi oleh pekerja. Jadi penting bagi kita ya, sebelum kita bekerja minimal kita sarapan dulu dan minum air putih secukupnya. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas minimal kita sarapan, kalau nggak pakai nasi ya roti. Agar kalau kita tidak sarapan, konsentrasi kita berkurang Pak dalam bekerja. Banyak orang bilang, wah saya kalau sarapan tuh nomor kesekian, kopi dulu, atau gorengan dulu sama kopi, atau sama rokok. Emang kalau dari segi kebiasaan memang iya Pak. Dari segi penyakit yang kita dapat, bisa menimbulkan asam lambung, bisa emah. Nah, jadi saya harap teman-teman menyempatkan waktu sebelum kita bekerja, sarapan dulu, minum air putih. Yang paling penting setelah bangun tidur wajib air putih dulu yang kita minum Pak. Ya, mungkin sekian materi tentang gizi kerja dan penyelenggaraan makan bagi tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak semua. Gizi kerja itu sangat diperlukan buat kita semua Pak. Apalagi kita yang kerja di konstruksi, di proyek, itu kita membutuhkan tenaga yang lebih besar dalam bekerja. Kerjaan kita lebih berat daripada orang di kantoran atau di tempat lain. Nah, jadi tadi seperti yang dibahas Pak Rizal tadi ya, jenis-jenis zat gizi, fungsinya apa. Terus ini saya ingin tekankan juga ya, yang dibahas Pak Rizal tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi. Jadi tidak semua kita itu sama Pak kebutuhan zat gizi kita. Itu tergantung dari yang tadi apa, ukuran tubuh, usia, jenis kelamin, kondisi tubuh, iklim, tingkat aktivitas, jadi berbeda-beda. Nah, jadi dari Bapak misalnya yang badannya kecil, belum tentu badannya yang gizi yang dibutuhkan sama dengan yang berbadan besar. Bapak yang aktivitasnya berat belum tentu sama dengan orang yang aktivitasnya biasa, itu Pak. Jadi sebenarnya mungkin ya sistem makan kita selama ini mungkin salah. Nah, dan ini juga sebenarnya ya, kalau bisa itu sistem makan kita prasmanan bukan bungkusan Pak. Kadang dalam satu bungkus itu, satu bungkus makanan yang biasa kita terima setiap hari kita makan, itu kadang ada orang yang ini porsinya berlebih bagi dia, ada orang yang ini porsinya kurang bagi saya. Jadi berbeda kebutuhan setiap orang Pak. Nah, sistem yang benar itu adalah sistemnya prasmanan. Jadi orang bisa mengambil makanan sesuai kebutuhan yang dia butuhkan sendiri. Benar nggak Pak? Nah, jadi bapak yang makannya banyak bisa ngambil banyak, yang bapak makannya sedikit bisa ngambil sedikit. Dan di situ juga makanan tidak mubazir jadinya Pak. Yang makannya sedikit kalau dapat nasi bungkus otomatis nggak habis, nanti dibuang. Kan mubazir juga Pak. Yang makannya banyak, satu bungkus kurang, nggak mungkin ngambil sisa orang Pak. Maluin kan gitu ya. Pasti mungkin ngambil pun segan, malu. Ngambil dua dimarahin mandornya nanti. Kawannya nggak kebagian. Ya, seperti itu. Dan di nasi pun yang kita makan, di makanan yang kita makan, itu juga harus melengkapi yang namanya gizinya. Mungkin kita dari sekolah dasar, kita mungkin dah diajari Pak 4 sehat, 5 sempurna, segala macam ya. Jadi itu mulai dari karbohidratnya, nasinya, lemaknya bisa dari yang apa, yang tumbuhan, ada yang lemak nabati, ada yang lemak hewani.
Nah, terus proteinnya juga ada yang nabati, ada yang hewani, seperti itu. Jadi harus lengkap kebutuhan gizinya, Pak. Dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, karena itu semua dibutuhkan untuk proses metabolisme tubuh kita. Nah, kalau kekurangan salah satunya atau ada yang nggak doyan salah satunya, itu pasti ada yang mengalami yang namanya kalau kurang minum, dehidrasi, segala macam. Kalau kurang yang namanya protein, lemas, karbohidrat juga gitu, kelebihan juga bisa bikin lemas, gula naik. Nah, seperti itu, Pak. Jadi itu udah dibahas tadi sama ini Pak Rizal ya. Jadi tolong untuk yang namanya gizi kita lengkapi lah untuk makanan. Karena apa? Seperti temanya saya buat ini ya. Nah, ini gizi kerja adalah penyediaan dan pemberian masukan zat gizi kepada tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan selama berada di tempat kerja guna mendapatkan tingkat kebutuhan dan produktivitas kerja setinggi-tingginya. Jadi makanan dan gizi itu bermanfaat untuk mendapatkan tingkat kebutuhan dan produktivitas kerja yang tinggi. Gimana kita dituntut produktivitas kita mau kerja tinggi, sedangkan yang namanya gizi kita tidak tercukupi. Betul kan, Pak? Nah itu. Jadi usahakan dan kita juga berusaha bagaimana untuk memperbaiki ini semua.